Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan prima untuk menjemput rezeki di awal tahun. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua beserta orang-orang tersayang kalian, dan semoga kita selalu terhindarkan dari segala macam mara bahaya dan semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti di judul video, gue akan bahas tentang kesalahan-kesalahan apa aja sih yang kalian lakukan dalam pertextingan, khususnya dari sosial media. Sebelum video ini gue udah bahas tentang perinstagraman ya. Jadi untuk menyempurnakan lagi texting kalian, gue akan berikan tanda-tanda kesalahan yang sadar nggak sadar kalian lakukan. Karena ini dulu juga gue lakukan, dan setelah gue ngobrol dengan beberapa teman dan beberapa orang-orang, akhirnya gue tahu itu adalah kesalahan, dan gue akan share ke kalian di video kali ini supaya kalian menjadi sempurna lagi langkah dalam perinstagraman. So let's go, without further ado kita langsung lanjut ke kesalahan yang pertama adalah respon yang gantung. Gue akan langsung contohin aja. Misal lo nanya, kamu lagi apa? Si cewek bilang, lagi makan, misal gitu ya. Makan apa? Kata si cowok. Si cewek bilang, aku habis makan mie goreng nih, gitu. Terus si cowok bilang, wih enak banget. Lah terus yang si cewek ini berharap bakal ngerespon lo apa setelah lo bilang, wih enak banget, wih enak banget, hehehe, WK. Itu yang harus dihindari ya. Terus kayak misalnya, wih keren banget, ih lucu banget, wow asik banget, itu adalah respon-respon yang gantung, dan kalian harus hindari seperti itu. Itu cukup jadi job desk si cewek aja lah, respon-respon yang gantung gitu. Kalian jangan ikut-ikutan, biar cewek aja udah. Pokoknya kalau misalnya emang kalian mau lancar dari perchattingan, selalu hindari respon yang gantung. Kalau bisa, respon itu selalu yang memancing jawaban atau misalnya pertanyaan dari si lawan bicara kalian. Gimana? Sabar, nggak bisa gua bahas semua di satu video, nanti habis dong konten gue. Sabar, ntar gue bocorin pelan-pelan di video ini juga, tenang ya. Nah, di kesalahan yang kedua adalah laki-laki selalu mengikuti pikiran dengan cara logikanya mereka. Ya emang gitu sih ya, emang laki-laki itu selalu lebih dominan dari logika, sementara kalau perempuan itu dari emosi, dari perasaan gitu ya. Ya kesalahan laki-laki itu ya terlalu logis banget gitu, apalagi di chat ya. Walaupun udah tahu apa yang dituju, ya udah ngomongnya nggak mau pakai perasaan gitu, maunya langsung jebret, shoot, goal, istirahat, udah. Nggak begitu juga, harus lo mainkan perasaan lo di situ. Jadi cewek itu emang harus diperhatikan dengan rasa kasih sayang gitu-gitu ya. Nah, jadi emang harus dikurangi tuh berpikir ataupun texting secara logika. Nah, yang ketiga ini bersambung dengan tips yang kedua, yaitu pertanyaan dengan perasaan. Maksudnya ini pertanyaan dengan perasaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang meliputi dengan perasaan doi gitu. Dan kalau misalnya gue bahas dari Ford, F-O-R-D, gue lebih prefer dengan pembahasan dari R-nya sebenarnya, recreation, khususnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, dengan emosional seorang perempuan. Misal dia lagi bikin Instagram story tentang olahraga. Nah, lo tanya deh, kamu kayaknya suka banget deh olahraga, aku perhatiin, apa sih yang bikin candu dari olahraga? Misalnya kayak gitu. Nah, itu dia bakal menjawab pasti dengan rasa kayak, oh iya gue candu sama olahraga ya mungkin gara-gara gue pengen bentuk badan gue bagus, gue pengen ini, gue pengen itu. Nah, itu lebih membuat si cewek itu ngerasain jawaban yang mau dijawab ke lo gitu. Jadi, oh iya aku tuh pengen ini, aku tuh olahraga tuh karena itu. Atau misalnya rekreasi yang lain, atau misalnya ada highlight di Instagramnya dia nonton Justin Bieber, atau misalnya nonton band apapun deh. Pertanyaan yang meliputi dengan perasaan si cewek adalah gini nanyanya, gimana rasanya habis ngeliat Justin Bieber secara langsung? Atau bagian live mana yang paling kamu suka waktu kamu nonton Justin Bieber? Kacau. Ya, itu udah pasti dia bakal kebawa lagi gitu perasaan dia waktu nonton Justin Bieber. Dia ngeliat Justin Bieber secara langsung, happy-nya gimana, itu bakal diceritain semua kalau gimana ras. Ente ngasih pertanyaan seperti itu, pasti si cewek akan ngerasa nyaman kepada Anda. Dan itu yang kita tuju. Kesalahan yang keempat adalah kelihatan banget usahanya. Sebenarnya sih si cewek itu udah tahu ya, kayak lo udah mulai nanya-nanya tentang pertanyaan yang bisa ngebuat dia kayak happy gitu, yang ya udah ngebuat sebenarnya si cewek itu udah tahu gitu tujuan lo itu mau PDKT kayak, atau mau dating kayak, atau mau apapun itulah ya. Cuma emang cewek itu karena si dia terlalu tinggi secara perasaannya, jadi dia tuh pengen kayak kalian itu harus menjelaskan gitu, kalau gue tuh emang PDKT
sama lu gitu. Salahnya cowok itu ya karena tidak paham tentang seperti itu, jadinya dia selalu mengikuti permainan si cewek gitu. Jadinya karena begitu mengikuti permainan cewek, akhirnya terlihat banget tuh usahanya pengen dapetin dia dengan cara bagaimanapun yang bisa membuat si cewek senang. Nah, kalau misalnya kalian ini udah gue kasih tahu ya, sebenarnya cewek itu udah tahu tujuan kita ngechat dia, tujuan kita nge-reply story mereka. Sebenarnya tuh mereka udah tahu, cuma bullshit aja ya. Kalau mereka tuh kayak, aku tuh masih bingung deh kenapa kamu ngechat aku, kenapa sih sebenarnya tuh bullshit aja. Sebenarnya mereka cuma emang pengen ada legalitas aja kalau misalnya lo emang PDKT ke dia gitu. Dan menurut gue kalau misalnya lo udah tahu ini, langsung lo bilang aja, ya gue emang ada tujuan gitu, emang ada tujuan mau PDKT sama lo, pengen kenal lebih jauh sih gitu. Kok mundur? Soalnya aku pengen kenal kamu lebih jauh, misalnya gitu ya. Maksud gue ya gitulah, ya jangan diikutin. Soalnya kalau misalnya lo ngikutin permainan si cewek gitu ya, lo bakal kelihatan banget usahanya, lo respon story-nya terus basi ya. Justru lo yang harus pegang kendali, lo harus pegang setir. Lanjutannya adalah tips yang terakhir adalah jangan kelamaan ngechat doang, jangan kelamaan main di Instagram doang, jangan kelamaan di sosmed doang deh. Langsung set tanggal gitu. Kalau misalnya lo udah ngerasa kayak, misal gue lanjut tadi ke masalah rekreasi habis nonton konser gitu ya. Oh berarti seru banget ya, kamu suka banget nonton konser, kapan-kapan kita nonton konser yuk. Atau gue suka ke cafe yang gue biasa main tuh ada kayak live musiknya gitu, misalnya setelah PSBB ini kelar, atau ya gimana deh, online kayak apa gimana, terserah deh. Pokoknya ajakin aja, bisa satu momen yang kalian suka atau misalnya yang dia suka bisa kalian nikmatin bareng-bareng. Jadi kalian bisa berbagi waktu, menghabiskan waktu bareng-bareng dengan menjalani kegiatan yang sama-sama kalian suka. Itu yang bahaya. Itu akan bisa kalian dapatin kalau misalnya kalian tidak terlalu lama nunggu momen dan terlalu lama asik-asikan di chat. Jadi jangan sekedar cuma nyari temen chat, jangan sekedar keasikan di chat, langsung set tanggal. Karena emang itu tujuannya dari pertextingan, dari perchat-chatan itu adalah membangun momen untuk rasa penasaran, untuk rasa kinyis-kinyis api cinta itu, supaya kalian tuh ketemunya lebih seru gitu. Jangan cuma dikinyis-kinyisin terus gitu ya, harus ketemu juga. Oke? Dan itu adalah 5 kesalahan dari texting, dari chat yang gue lakukan dulu. Semoga kalian bisa hindari. Kalau misalnya emang kalian lakukan, stop ya, karena kalian adalah seorang masyarakat gentle dan kalian harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena itu kesalahan gue, jangan diikutin. Kalau misalnya masih ada, dihindarin dan dipraktekin. Kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian supaya menjadi orang yang awesome, special, amazing, dan semakin banyak lagi masyarakat gentle di seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.